Halo semuanya. Nah, bertemu lagi dengan saya Niputa Ayu Emalasari, mahasiswa Permata Universitas Negeri Padang dengan NIM 2112959, nomor absen 29. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi genetika dan juga praktikum dari genetika. Nah, sebelumnya apakah anak-anak tahu apa sih itu genetika? Nah, genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat gen pada organisme dan variasi dari segala aspeknya. Nah, mengapa sih perlu belajar dari genetika ini? Mengapa perlu belajar genetika? Nah, anak-anak perlu diketahui, ilmu genetika ini sangat penting sekali untuk dipelajari karena kita bisa mengetahui tentang gen atau lahirnya dari seorang manusia atau lahirnya makhluk hidup. Jadi seperti itu. Nah, ilmu genetika ini juga dapat disebut dengan ilmu yang mempelajari mengenai sifat-sifat keturunan dan segala aspek seluk-beluknya secara ilmiah serta variasi yang timbul di dalam dari sifat itu sendiri. Nah, jadi ada dalam genetika ini ada istilah dalam pewarisan sifatnya. Itu ada 6 ya anak-anak ya. Nah, yang pertama yaitu ada parental. Parental artinya induk atau orang tua atau individu jantan dan betina yang melakukan persilangan. Lalu yang kedua ada filial. Nah, filial ini merupakan keturunan atau anak atau hasil dari persilangan. Lalu yang ketiga ada fenotip. Nah, fenotip ini sifat menurun yang nampak dari luar yang bisa diamati oleh panca indera. Yang keempat yaitu ada genotip. Nah, genotip ini merupakan sifat menurun yang tidak nampak dari luar. Lalu yang kelima ada hibridisasi yang disebut atau yang artinya persilangan. Lalu yang keenam yaitu ada alel, di mana alel ini merupakan variasi dari sepasang homolog atau sepasang gen yang homolog. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu di dalam genetika ada yang disebut dengan hukum pewarisan Mendel. Nah, hukum pewarisan Mendel ini ada 2 ya anak-anak ya. Ada hukum 1 Mendel dan juga hukum 2 Mendel. Nah, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan memfokuskan membahas mengenai hukum 1 Mendel dan juga melakukan praktikum mengenai hukum 1 Mendel. Nah, jadi bunyi dari hukum 1 Mendel ini yaitu alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, jadi hukum 1 Mendel ini disebut juga dengan hukum sekresi bebas. Nah, karena pada hukum ini gen di dalam alel mengalami pemisahan atau sekresi secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, jadi hukum 1 Mendel ini dapat dibuktikan dengan melakukan praktikum atau persilangan dari monohibrid. Nah, monohibrid ini terbentuk dari kata dasar yaitu mono yang artinya satu. Jadi, persilangan monohibrid ini adalah persilangan 2 individu tapi dengan satu sifat yang beda. Nah, sifat yang dimaksud ini seperti contohnya misalkan warna bunga yang disilangkan. Jadi warna bunganya itu berbeda. Jadi seperti itu, bentuk biji, tinggi tanaman dan lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktikum sekaligus menjelaskan secara bertahap mengenai praktikum dari genetika hukum 1 Mendel yaitu monohibrid. Mari langsung saja kita simak video praktikum yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak bisa melakukannya bersama di rumah ya. Nah, ini dia persilangan atau praktikum dari monohibrid. Nah, kalian bisa siapkan ya 10 kertas berwarna biru dan 10 kertas berwarna merah. Nah, persilangan dari monohibrid atau praktikum dari monohibrid ini didasari dari hukum 1 Mendel.
Nah, dapat dijelaskan kembali bahwa mono artinya satu, hibrid artinya persilangan. Jadi monohibrid artinya persilangan dengan satu sifat beda. Jadi hal yang penting yang harus diketahui yaitu istilah dari pewarisan sifat yang sudah atau yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, genotip dari monohibrid ini dibagi menjadi 3 kategori atau yang disebut dengan alel. Nah, di sini ada alel B besar yang biasa disebut dengan homozigot dominan, lalu ada alel B besar B kecil yang disebut dengan heterozigot, lalu ada alel B kecil yang disebut dengan homozigot resesif. Nah, persilangan dari monohibrid ini dapat kita lihat atau kita siapkan, yaitu ada 10 macam kertas berwarna biru dan 10 macam kertas berwarna merah. Nah, biru ini kita simbolkan sebagai betina parentalnya ya, dan merah kita sebut dengan jantan. Jadi kita istilahkan dia dengan alel B kecil yaitu resesif yang pada bagian betina, dan alel dari merah jantan ini yaitu B besar yaitu homozigot dominan. Nah, jadi ini merupakan homozigot dominan dan ini homozigot resesif. Nah, untuk mengetahui F1-nya kita bisa membagi dari masing-masing betina dan jantan ini. Kertasnya ini ya kita bagi jadi seperti ini. Kita ambil ini 1 dan di sini 1. Nah, jadi kita pasangkan ya. Nah, inilah dia dari hasil fenotip satunya. Nah, untuk itu kita akan menaruh dari masing-masing ini 5 ke fenotip jantan dan juga 5 ke fenotip betina. Jadi kita taruh 5 bagian ya ke fenotip betina. Sudah 5, lagi 1, 5. Kita acak. Dan ini juga 5. Jadi bisa kita tulis di sini betina, fenotip betina, dan di sini fenotip jantan. Nah, untuk mengetahui hasilnya, jangan sampai tercampur ya anak-anak ya. Untuk mendapatkan hasilnya, kalian bisa mengambil secara acak dari fenotip dari jantan dan juga betina. Ya, kita sekarang mulai ambil secara acak ya anak-anak ya, dengan cara menutup mata. Kita ambil dari jantan dan juga betina 1 ya. Kita taruh di sini ya, kita dapatkan biru-biru. Lalu selanjutnya lagi kita ambil. Nah, kita mendapatkan merah biru Ibu. Ya, kita taruh di sebelahnya. Seperti ini. Kita ambil lagi. Dapatkan lagi biru-biru, kita taruh di bawahnya. Nah, kita dapatkan merah-merah Ibu, taruh sebelahnya ya anak-anak ya. Kita ambil lagi secara acak. Nah, kita dapat lagi merah biru, kita taruh. Ya, ambil lagi secara acak. Dapat lagi, taruh di bawahnya. Lakukan berulang ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Ya, dapat nih. Lagi ya, sampai kertasnya habis ya anak-anak ya, dari fenotip jantan dan juga betina. Nah, ini dia kita dapatkan rasio genotipnya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, perlu diketahui dari yang sudah kita bicarakan sebelumnya, alel B besar itu merupakan homozigot dominan. Jadi di sini kita umpamakan bahwa sudah kita istilahkan bahwa B besar itu merupakan merah dan dapat kita namakan jantan. Nah, jadi ini ya anak-anak ya, ini B kecil kita umpamakan biru
dan kita namakan betina. Ini ya anak-anak ya. Nah, jadi bisa kita dapatkan di sini. Ini biru-biru. Nah, biru-biru berarti dia alelnya B kecil, B kecil. Kita buat di sini ya anak-anak ya rasionya. B kecil, B kecil berbanding ini. Merah biru ibu. Nah, merah biru itu berarti merah biru alelnya B besar dan B kecil. Kita tulis ya, B besar, B kecil. Ini merah-merah ibu. Ya, kita buat merah-merah B besar, B besar. Nah, jadi kita dapatkan rasionya dari B kecil ini ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Kita buat di bawahnya 3 berbanding. Untuk rasio dari merah biru ibu ada 4. Kita tulis 4. Merah-merah juga sama ibu, alel B besar 3. Ya, ini merupakan rasio genotip di mana alelnya B besar, B kecil, B kecil, B besar, B kecil, B besar, B besar. Di mana B besar alel dari B kecil ini disebut dengan homozigot resesif dan B besar B kecil ini disebut dengan heterozigot dan B besar ini disebut dengan homozigot dominan. Jadi didapatkan rasio paling rendah yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, itu dia rasio dari genotip genotip persilangan yang sudah kita lakukan, yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1 ya anak-anak ya. Ini 1 ya. Nah, untuk mengetahui rasio fenotipnya, kita bisa menghitungnya. Kita dapatkan rasio fenotipnya karena ini ada dari awal kita melakukan persilangan betina dan jantan. Jadi kita buat jantan atau kebalik boleh ya anak-anak ya. Jantan berbanding betina. Nah, karena alel dari jantan itu merupakan B besar, jadi kita lihat rasio genotipnya ada 3. Ya, kita tulis 3 ya anak-anak ya. 3. Nah, karena jantan ini ada 2, yaitu ada B besar ya, karena jantan tadi sudah kita bilang bahwa jantan itu merah alelnya B. Jadi kita lihat karena B besarnya itu ada 2, jadi kita tulis di sini. Nah, kita tambahkan lagi ya, tambah 4 dia ya. Lalu betina. Nah, betina itu ada B kecil saja di sini. Kita tambahkan lagi, kita berbanding ya, berbanding 3. Jadi didapatkan rasio fenotip dari persilangan ini yaitu 7 berbanding 3. Nah, itulah dia merupakan percobaan atau praktikum persilangan mengenai monohibrid yang didasari dari hukum 1 Mendel. Nah, jadi didapatkan kesimpulannya yaitu bahwa monohibrid melakukan persilangan antara 2 individu ya anak-anak ya, 2 individu. Jadi seperti ini, dia itu melakukan persilangan dari 2 individu. Nah, heterozigot dengan memperhatikan 1 sifat saja, yaitu 1 sifat dominan. Jadi kita hanya memperhatikan sifat dominannya. Nah, karena di sini sifat dominannya itu tuh jantan, makanya rasio fenotipnya itu ditambah di sebelah jantan. Nah, dalam percobaan ini berarti yang lebih dominan yaitu sifat yang berwarna merah yang diumpamakan sebagai jantan. Nah, itulah dia praktikum mengenai persilangan monohibrid. Nah, itulah dia tadi anak-anak mengenai materi genetika dan juga praktikum dari genetika. Dimana praktikum yang kita amati, yang kita lakukan tadi yaitu mengenai hukum 1 Mendel yaitu monohibrid. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan sampai berjumpa dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Sampai jumpa.